Profile picture lu gambar kampret. Gambar kampret tuh bisa anything. Pokoknya orang lihat kampret lu. Terus lu masuk dengan kata-kata kasar. Terus lu pengen dianggap baik. Ya nggak bisa lah. Lu ngebangunin singa, lu berharap singa nggak gigit lu. Ya nggak mungkin lah. Kalau bisa lu gue bunuh. Dibunuh. Ngeladein tuh karena gini. Oh ini nggak ada rekaman? Rekam? Oh Nggak apa-apa sih. gue ngeladein hater-hater tuh karena gini. Ini disensor nggak? Enggak. What the fuck do you know about MMA? What the fuck do you know about MMA? Maksud gue bukan menghina Rudy Gunawan, enggak. Tapi waktu gue ada di dunia MMA, gue nggak tahu dia siapa. Tunggu, yang belum tahu, kita tadi ngomongin soal netizen. Kenapa Bang Theo selalu nanggepin netizen? Ini jawabannya kan? Iya. Yang tadi what the itu Iya. What the fuck do you know about MMA? Iya kan? Terus memang prediksi gue pada saat Rudy lawan Angga itu gue milih Angga. Kenapa? Pada saat gue memulai dunia MMA, Angga ini yang terkenal. Angga memang terkenal. Angga ini memang terkenal banget. Udah jago. Andika Mamesa TKO sama Angga. Serius lu? Hancur lebur. MMA. Coba boleh nanti kalau bikin konten tanya sama Andika Mamesa. Dia pernah kalah hancur sama siapa? Boleh Andika Mamesa kapan-kapan kita ya. Bang Zuli TKO sama Angga. Serius Bang? Iya. Senior itu Bang? Iya. Di dunia Muay Thai, Angga ini terkenal banget tukang KO-in orang. Di dunia tinju amatir, dia terkenal banget. Dia pernah juara grappling. Iya. Dia pernah juara gulat daerah. Oke. Kalah pertama kali sama saya 2016. Itu pertama kali? Pertama kali dia kalah. Ngerasain fight profesional dan dia kalah. Dan menurut saya ya, saya menang poin. Sama Angga menang poin tipis. Karena saya banyak dipukul sama Angga, saya banyak takedown Angga. Oke. Kan emang spesialis saya kan memang saya backgroundnya gulat dan jiu-jitsu aslinya. Cuma saya bisa pukul-pukulan aja kan. Pas Rudy Gunawan lawan Angga, saya udah yakin banget Angga menang. Yakin 100%. Yakin banget 100% Angga menang. Nah, terus menanglah Rudy. Memang itu kenyataannya. Rudy Gunawan adalah juara bertahan, juara abadinya One Pride pertama kali. Pertama yang pernah ada. Nah, karena kan masyarakat nggak tahu MMA itu apa sebelum ada One Pride. One Pride timbul, animo masyarakat makin tinggi. Nah, tiba-tiba banyaklah masyarakat yang seakan-akan ngerti MMA itu apa. Itu yang bikin lu kesel? Itu yang bikin gua kesel. Kayak, dude, lu sebelum ada One Pride kemana aja? MMA ini kita udah setengah mati, dibayar pun tidak, kita masih fight. Kita masih berlatih. Bahkan orang tua gue nganggap gue gila. Iya, gue baca di buku. Wah, itu gue stres banget sih. Sampai orang tua gue bilang, lu sekolah, sampai gue sekolah lagi loh. Iya benar, hukum. Gue balik lagi ke sekolah hukum, gue mau ngambil pradi gue waktu itu. Orang tua gue bilang, lu stop ya. Gue udah capek ngeliat lu kayak gini. Lu setiap hari pulang dengan lebam, lu sobek, kadang gue sobekan, terus gue pernah ke rumah sakit karena gerotak. Gue udah 3 kali gerotak, kena pukul, kena tendang, udah 3 kali. Latihan atau tanding? Latihan, gila juga. Berarti dulu latihannya beli gila. Gak ada duit. Kita gak ada duit, latihan lebih kejam. Terus kita gak peduli, gue bakal terkenal, enggak. Bahkan kita jogging aja dulu diserempet mobil. Sekarang kita jogging sampai polisi-polisi di semua polsek-polsek ini. Bang Theo, kenal semua Bang? Kenal semua. Sampai camat, wakil camat daerah Pluit, Kapolsek, Wakapolsek, semua kenal saya sekarang di Pluit ini. Itu beda banget ya, jenjang yang kita rasakan tuh beda banget. Nah, netizen kayak seakan-akan menilai gue kayak, lu gini, lu gitu. Ya lu nggak tahu dunia fight itu seperti apa. Lu berpendapat. Mungkin lu cuma anak motor yang kerjanya cuma bisa ngabisin duit orang tua lu, kebut-kebutan. Terus tiba-tiba lu fight sama satu orang. Terus orang itu gua kalahin. Terus lu marah. Menurut gue, it's a fight, man. It happens. Gua pun pada saat gua tinju dulu, gua kan memang, gua bukan arogan, tapi memang gua paling bisa menjual diri gua sendiri dari zaman dulu. Dari zaman gue tinju dibayar cuma 500.000, gue punya purse money itu bisa, sponsorship yang gue dapet tuh bisa lebih jauh dari itu. Gue inget gue juara nasional kickboxing 2011 sama 2012. Gue juara nasional kickboxing profesional heavyweight. Betul. Ya, itu kita menang dibayar 2 juta.
kalah dibayar 500.000. Oke, jauh juga ya. Gua ke Surabaya di Lindu Aji tuh gua tanding. Gua naik pesawat. Iya. Mewah tuh dulu tuh ya. Iya. Gua tinggal di Hotel Gumala. Ah, kebayang nggak? Mewah. Gue memang pinter, pinter menjual diri gue sendiri karena gue tahu worth gue sebagai seorang atlet itu apa, gitu loh. Oke. Nah sekarang, jadi menurut gue aneh gitu, orang mau mengklaim lu ini itu, what the fuck do you know, bro? Enggak, maksud gua, tapi emang semua fighter harus bisa menjual diri sendiri, Pak. Sebenarnya harus bisa sih. Harus bisa. Bisa. Dan itu yang belum ada di fighter Indonesia sebagian. Gue melihat masih beberapa bisa, tapi masih tergabung sama organisasi-organisasi tertentu. Oke. Kalau gue pure freelance, gue nggak ada tergabung sama apapun. Nggak ada. Iya, Sama sekali. sama sekali. Terus gue selalu bilang sama fighter-fighter yang ada di rumah ini, yang pernah keluar dari rumah ini, fight itu bukan segalanya. Tapi gimana caranya kita membungkus diri kita menjadi sebuah brand? Oh, penting. Jalannya fight. Jalannya fight. Tapi itu bukan segalanya. Bukan segalanya. Bukan segalanya. Masih ada yang lain mungkin. Masih ada yang lain. Mungkin Samurai. setelah fight, lu nggak berhasil di fight. Lu nggak berhasil mencapai cita-cita lu menjadi seorang champion. Mungkin loh. Tapi sponsor lu yang pernah lu dapat selama lu bertanding, suka sama lu bisa kerja sama dia. Lu kayak Banyak gitu cara sekarang? gitu loh. Lu kayak gitu sekarang. Gua seperti itu sekarang. Setelah jadi juara atau sebelum? Sebelum pun gue udah menjalani hidup itu. Udah menjalani hidup itu. Sebelum menjadi juara One Pride. Sekarang mungkin ini saatnya gue bukan juga kali karena gue udah juara juga kan. Oke. Sebelum gue menjadi juara One Pride, gue punya gaji 20 juta sebulan Dari sponsor. dari sponsor. Besar juga deh. 20 juta sebulan guys. Itu nggak Ini no main-main. kaleng-kaleng ya. No kaleng-kaleng. Sekarang Itu kalau mau kita print, cetak. Nah, ini cetak rekening, Iya. itu bakal terbukti. Ada transferan dari suatu perusahaan besar di salah satu perusahaan besar di Indonesia ini. Itu transfer gue setiap bulan 20 juta. Kalau gue cedera, tambahan. tanpa tanding pun ditransfer. Tanpa tanding pun. Sebelum jadi juara. Iya, tapi mental gue nggak pernah mental pencuri. Ah. Orang gaji gue 20 juta sebulan. That means gue kalau bisa setiap bulan fight. Kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kan terbukti gue baru 3 kali fight, tangan gue pecah. Iya. 8 bulan, sebulan sebelum gue lawan Agung Maulana, tangan gue pecah. Ngomong-ngomong Agung Maulana bang, kenapa sih lu begitu emosional gitu lawan Agung Maulana? Oh, Agung Maulana enggak dong, Agung Maulana yang gocok. Iya enggak, kenapa? Kayaknya lu nggak sesangar seperti lawan Risanda, lawan Ahmad Fadoli. Jadi gini, ini tangan ya, ini ada knuckle buku jari. Oke. Nah, dia tulang, sama kayak sikut, sama kayak lutut. Oke. Nah, di tulang itu dia dibungkus otot. Di dalam bungkus otot itu ada serabut-serabut. Nah, otot pembungkusnya pecah. Oh, makanya lu main bawah. Iya. Bukan karena lu temenan sama dia Begitu itu, gue kenal Agung dari lama. dari lama, Iya, dia memulai hidup di dunia bela diri itu udah dari muda. dari muda. Agung itu dari umur belasan. Karena faktor orang tua, ayahnya. Dia ayahnya pelatih kan kalau nggak salah. Iya, Almarhum pelatih. ayahnya. Iya. Iya. Dia udah memulai di bela diri itu udah lama. Saya kenal Agung itu di MTTC. Muay Thai Training Camp. Itu salah satu training camp Muay Thai pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Iya, karena saya latihan di situ tahun 2001 saya ingat. Oh, Saya masih SMA. SMA tuh. Iya. Balik lagi ke netizen bang. Iya. Kenapa sih abang itu? Alasannya salah satunya balas-balas itu karena abang orangnya emosian. Emosian, gini emosi. Menurut gua memperjuangkan ini hampir 12 tahun di hidup gua. Banyak orang-orang lain di belakang lu yang memperjuangkan jangan yang sama. Iya, memperjuangkan hal yang sama. Lu siapa mau menilai kita gitu? Lu siapa? Kerja lu apa? Kerja lu fight? No, actually not. Iya kan? Kecuali lu kerja lu fight. Misalnya kayak gini. Kayak misalkan Angga ngatain gua. Ya gua mau ngomong apa? Dia makan di meja yang sama sama gua. Oke. Dia menjaring ikan yang sama sama gua. Pengalaman dia sama gua sama. Jadi dia mengerti apa yang dia nilai. Itu no problem. No problem. Sah-sah aja deh. Sah-sah aja. Sekarang kalau lu bawa motor Mio, lu mau nilai cara gua mengendarai Harley gua. It's fucking stupid, bro. Stop it, man. Stop it. Gue kayak bensin kita aja beda. Maksud gua, ya gimana ya? Gue tuh benci banget sama netizen itu. Menurut gua, lu nggak bisa lah, lu mengklaim orang hal yang lu nggak tahu. Lu nggak pernah ngerasain weight into seperti apa, diet seperti apa. Kenapa satu fighter bisa emosi sama yang lain?
Lu nggak perlu ikut campur. Yang perlu lu tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Udah, that's it. Tonton hiburan gitu. Iya, lu nggak perlu mengganggu orang. Terus netizen. Sebelum gue jadi juara One Fight, itu sampai keluarga-keluarga gue diserang loh. Serius dong. Iya, Personal. Tahu. Sampai adik-adik sepupu gua, istri gua sampai private account kan. Ketahuan. Hebat juga netizen Indonesia nih. Netizen Indonesia itu mengerikan sih. Lumayan mengerikan. Tapi kan itu ibaratnya sudah menjadi tugas keseharian mereka untuk mengkepoin orang. Kayaknya iya. Orang itu kayaknya udah. Iya. Saya ada satu pesan sih buat netizen. Daripada kalian menghabiskan duit 25.000 yang kalian susah banget dapat buat beli kuota, mending beli makan. Gua kasih tahu, kalau gua wifi bros, wifi gua mahal bulanannya. Iya kan? Ini Teon sesungguhnya ini agak songong. Iya, enggak, soalnya saya bingung. Lu ngapain gitu loh, bikin fake account yang menurut gua juga itu nggak valid dan itu cuma buat ngata-ngatain orang. Buat apa men? Ada lo yang bikin sampai fake account? Banyak banget fake account. Gimana cara menilainya? Gampang. Yang lu follow banyak, yang nge-follow lu nggak ada. Itu fake account ya pasti. Posting lu 0. Profile picture lu gambar kampret. Gambar kampret tuh bisa anything. Pokoknya orang lihat kampret lu. Terus lu masuk dengan kata-kata kasar. Terus lu pengen dianggap baik. Ya nggak bisa lah. Lu ngebangunin singa, lu berharap singa nggak gigit lu. Ya nggak mungkin lah. Kalau bisa lu gue bunuh. Dibunuh lah. Kalau bisa. At least. Itu kan bahasa doang. Itu bukan. Theo berhasil dong bikin lo emosi. Berhasil. Karena Theo, ini lo rekam nggak? Rekam. Nah, enggak, jangan sampai gue sia-sia ngomongin. Theo itu nggak akan berani lawan gue kalau dia tuh nggak bikin gue emosi. Ya, titik. Serius itu. Serius, dua rius. Coba bikin gue kagak emosi. Berani kagak lo? Kita fight nanti. Nantang nih. Title fight. Lu jangan ngomong cop kayak bencong. Oke, Silakan Bang Abi. Theo nggak akan berani kalau nggak bikin gue emosi. Gue bingung yang bikin emosi dia tuh apa. Karena kan gini, kan kayak gue Cywar. Oke. Gue udah melakukan Cywar dari pertama kali gue fight lah. Gue bingung, coba yang bikin dia emosi apa? Apakah Cywar gue personal sama dia? Katanya gue menghina keluarganya. Betul. Keluarga siapa yang gue hina? Mungkin dia yang bicara seperti itu. Iya kan? Gue masih bingung. Makanya konfirmasi ke abang. Gue masih bingung. Tapi ini menarik sih. Soalnya gue juga agak bingung karena menurut dia udah personal. Gue tidak pernah menyerang keluarga dia. Cywar gue menghina skill dia yang adalah gue tahu dia pingsan di tryoutnya Asian Games. Dan gue posting videonya. Dan dia pingsan kena, kalau kita di Jiu-Jitsu itu cekekan buat anak-anak sabuk putih. Kan dia Grandmaster. Nggak tahu. Katanya dan 4. Mungkin ada perbedaan Jiu-Jitsu. Gue sabuk biru strip 4 sih. Cuman dan 4 nggak bisa cok gue. Keadaan gue habis kepukul keras lagi di ground and pound. Tapi kalau masalah gue memancing emosi, gue nggak sangka loh dia se-emosi itu. Oh iya? Iya. Terus kalau emosi, gue lebih emosi sama dia daripada dia emosi sama gue. Karena gue menghina dia masih di skala skill. Memang skillnya bego. Itu kenyataan. Lu memang kuat, cuman you're stupid. That's it. Dia menghina gue bekas pemakai narkoba. Itu benar nggak? Itu memang benar. Maksudnya pakai narkobanya? Iya, memang benar. Cuman gue tidak membeberkan apa yang pernah lu lakuin di masa lalu. Oh iya. Tapi mungkin kalau gue mau menghina keluarga dia, gue tahu sesuatu yang lebih krusial lagi. Kalau gue ngomong, itu kayak gue tukang gosip. Tapi lo tahu? Tapi gue tahu. Tidak mau ngomong. Gue sampai sekarang gue nggak mau ngomong. Karena bini gue pas dia ngeluarin video itu sama Stephen Liu, yang adalah Stephen Liu, dia kirim ke sini buat latihan dan buat deket sama gue. Dan lu bilang gue menyerang lu pribadi, gue bingung. Stephen Liu itu siapa? Lihat aja di YouTube ada orangnya siapa. Itu mungkin temennya. Kalau Ahong pernah ngepet sama Stephen Liu. Dia bikin konten waktu sebelum fight sama gue, dia sama Stephen Liu. Terus dia bilang gue mancing emosi dia. Secara apa? Kalau fact, gue mau ngomong fact. Gue emosi banget sama Ahong. Kalau bisa sekarang ketemu, gue pukul dia hancur. Gue gak akan pernah memaafkan dia. Karena tahu dari mana lu.
mungkin dari Itu pada saat gue terjadi itu, keluarga gue menanggung malu. Lu mungkin nggak ngerti keluarga itu apa, karena lu nggak bisa mempertahankan keluarga lu sendiri. Ya, nggak bisa lu pertahankan keluarga lu sendiri, lu nggak ngerti. Sekarang kalau lu mau ngomong pribadi, gue ngomong pribadi juga. Lu mau pinter-pinteran sama gue, pinter banget. Hati-hati. Nah, gue jadi nggak ngerti waktu gue Cywar yang bikin dia emosi itu apa. Seinget gue yang hina jujitsu dia. itu doang. Kalau menurut dia jujitsu itu ada pribadi dan jujitsu ada keluarga dia, lu salah. Keluarga lu adalah istri dan anak lu, orang tua lu, mertua lu, Gua adik-adik lu itu. sorry, gua tidak bermaksud untuk memprovokasi kalian. Ya enggak. Gua cuma Cuman mengklarifikasi. gue juga klarifikasi. Gue bingung sampai sekarang, gue masih bingung. Yang dia pakai di semua konten-konten dia, gue menghina dia secara pribadi itu apa? Gue masih nggak ngerti. Gue memang hina jujitsu dia dan gue tag dia waktu dia pingsan di Bangkok. Gue tag dia karena dia menghina gue. Gue menurut gue, dude, lu nggak? Kita mau fight nih. Lu hina gue goblok, lu hina gue lemah, lu hina gue nggak punya otot. Oke.